Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Orang semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kita berkata, Mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. orang semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kita berkata, Mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siap untuk beribadah hari ini? Sudah Mi. Wah, kalau begitu, Kita ambil Alkitabnya, kita duduk yang rapi, kita baca Alkitab dulu yuk. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 2-3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang yang terkena kelaparan, bencana kelaparan. Tetapi walaupun ada bencana, ada masalah yang terjadi, ada seorang bapak yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Wah, pasti enak sekali ya, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik, bagaimana ya ceritanya? Yuk, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, bangsa Israel memiliki raja yang bernama Raja Ahab. Ia adalah raja yang jahat dan dia membuat patung untuk disembah oleh orang Israel, sehingga membuat Tuhan marah.
karena bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Allah lain. Pada suatu hari, ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Ia mengasihi Tuhan. Nabi Elia ingin membawa bangsa Israel untuk menyembah kepada Tuhan. Sehingga Nabi Elia datang dan menjumpai Raja Ahab yang jahat. Pada saat Raja Ahab bertemu dengan Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan embun dan hujan kecuali ketika Nabi Elia mengatakannya. Demikianlah perkataan Nabi Elia dengan Raja Ahab. Setelah mereka selesai berbicara, Nabi Elia pergi dari hadapan Raja Ahab. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan memanggil Elia, dan Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Tuhan menyuruh Elia untuk pergi dari kota itu. Lalu Elia pun pergi dari sana dan pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk pergi ke sungai Kerit. Di sana Tuhan memelihara hidup Elia. Tuhan memberikan minum dari sungai itu, dan Tuhan menghantarkan burung gagak untuk memberikan Nabi Elia makan. Nah, adik-adik, Elia tetap menyembah Tuhan yang hidup, walaupun Raja Ahab menyuruh bangsa Israel untuk menyembah Allah lain, sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel yang menyembah Allah lain. Tetapi Nabi Elia yang Tuhan pelihara oleh karena ia percaya kepada Tuhan yang hidup. Wah, adik-adik, enak ya menjadi Nabi Elia. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Walaupun ada bahaya kelaparan, tidak ada hujan, tetapi Tuhan memelihara hidup Elia. Tuhan memberikan air yang dapat diminum Elia di sungai Kerit, dan Tuhan juga menghantarkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Nah, adik-adik, Elia bisa dipelihara oleh Tuhan itu karena Elia percaya kepada Tuhan yang hidup. Adik-adik pun bisa sama seperti Elia. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya dijaga sama seperti Nabi Elia. Asalkan adik-adik mau percaya kepada Tuhan. Maukah adik-adik sama seperti Nabi Elia yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan? Percayalah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia, karena Tuhan yang disembah Nabi Elia adalah Tuhan yang hidup. Adik-adik, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia sama dengan Tuhan yang kita sembah sekarang, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia tetap sama, baik hari ini maupun kemarin. Baik pada saat Tuhan memelihara Nabi Elia maupun hari ini,
Tuhan juga dapat memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, percayalah kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berubah, yang memelihara hidup kita selamanya. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk boleh percaya kepada Tuhan, sama seperti Nabi Elia yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.